Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Nisa. Saya mahasiswi PGSD BI Pokja Purwodadi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potret pembelajaran di sekolah dasar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perspektif pendidikan dasar. Untuk tujuan presentasi adalah diharapkan mahasiswi khususnya saya mampu menjelaskan berbagai persoalan yang ada selama ditemukan di SD, khususnya terkait dengan pembelajaran. Oke, sebelum kita melangkah ke presentasi, saya akan menyajikan dua gambar yang saya copy dari Blogspot Julina. Yang pertama ada potret pembelajaran dengan fasilitas yang memadai, dan yang kedua adalah kebalikannya atau perbedaan yang sangat signifikan ya, yaitu pembelajaran dengan fasilitas yang penuh dengan keterbatasan, sangat terbatas. Ini adalah problematika yang sering kita temui di negara kita. Oke. Ada 3 poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada sarpras, sarana prasarana dan keterjangkauan wilayah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Kemudian metode pembelajaran juga akan saya jelaskan lebih rinci. Yang ketiga adalah ketidakmerataan jumlah guru. Mari kita bahas satu persatu. Sarpas dan keterjangkauan wilayah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, selain terbatasnya tenaga guru, kendala proses belajar mengajar yang selama ini ditemukan adalah kurang memadainya sarana prasarana penunjang fasilitas pembelajaran. Hal ini akan sering kita jumpai untuk kita yang mengajar di daerah-daerah terpencil atau pelosok. Namun sebaliknya, jika kita mengajar di kota-kota, maka kita tidak akan menyadari bahwa untuk keadaan yang seperti itu masih banyak dan sering diremehkan atau tidak diajukan. Oke. Untuk indikator sumber terbatasnya sarpras sendiri, yang pertama karena disebabkan oleh letak geografis. Kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mana masih banyak daerah yang masih susah untuk diakses dari alat transportasi, sehingga itu menyebabkan terjadinya ketidakmerataan sarpas atau fasilitas pembelajaran yang ada. Oke. Yang kedua, ketidakadaan atau kerusakan sarpas. Bahkan untuk daerah terpencil sendiri, jangankan kerusakan sarpas saja masih banyak yang tidak ada. Oke. Yang kedua, kita ada metode pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa guru belum kompeten, yaitu waktu kuliah karena mungkin belum menguasai bahan pelajaran, karena mungkin kompetensi lulusan yang ada waktu kuliah itu mereka hanya ingin mendapatkan ijazah tanpa mendapatkan ilmu, sehingga menyebabkan guru-guru yang lulus dengan cara berpikir seperti itu belum menguasai metode pembelajaran dan menerapkan secara maksimal pembelajaran sedangkan pembelajaran di SD itu harus diajarkan dengan semenarik mungkin. Kenapa? Karena anak-anak atau siswa SD itu berpikirnya sudah mulai konkret, karena metode konvensional atau menjenuhkan akan sering diajukan oleh anak-anak. Dan untuk metode yang inovatif atau kreatif yang sehingga menyebabkan pembelajaran itu berkesan, akan mudah diingat anak, itu akan membantu pembelajaran itu sampai kepada anak. Meaning learning. Yang kedua, ada beberapa guru mengajarkan bukan bidang yang dikuasainya. Nah, ini akan juga kita sering jumpai di daerah-daerah yang terpelosok atau agak terpinggirkan karena kurangnya guru yang ada. Jadi masih banyak yang melakukan pembelajaran kelas rangkap, sehingga guru akan kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran yang ada. Kemudian yang ketiga, masih banyak guru yang mengajar hanya menggunakan metode atau model itu saja. Guru mengajar lebih senang dengan caranya sendiri dan kurang memperhatikan yang disenangi anak. Ini terkait dengan guru yang kurang kreatif dan inovatif, sehingga metode pembelajaran yang dipakai cenderung konvensional dan itu saja. Oke, untuk potret pembelajaran yang ada, yang ketiga adalah ketidakmerataan guru.
Guru di Indonesia belum merata antara di daerah terpencil dan di kota. Dari segi kuantitas telah memadai, namun tidak demikian dengan sisi pemerataan dan kualitasnya. Banyak daerah yang kelebihan guru, tetapi banyak pula daerah yang kekurangan guru. Nah, untuk kelebihan guru sendiri mungkin kita akan jumpai di sekolah-sekolah di pusat kota atau daerah-daerah yang ramai, sedangkan untuk kekurangan guru itu akan kita jumpai di daerah-daerah yang agak terpinggirkan atau bahkan terpelosok atau pedalaman, seperti itu. Oke, demikian presentasi singkat dari saya. Saya harapkan dengan pemaparan atau presentasi tentang potret pembelajaran yang saya jelaskan tadi mampu membuka pikiran teman-teman dan sehingga kita bisa memberikan tindak lanjut atas problematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.